Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami datang padamu saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Apa yang akan kami dengar saat ini, biarlah itu menjadi penuntun kami sepanjang hari ini, memberi kami kekuatan, memberi kami ingat-ingatan agar kami selalu di dalam koridor dan jalan Tuhan. Berkati renungan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini memperhatikan yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18 menulis, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita mudah putus asa, stres, dan tidak pernah mengalami terobosan baru dalam hidup. Mengapa? Karena waktu menghadapi masalah dan ujian, kita cenderung melihat itu secara kasat mata sehingga kita mudah terpengaruh keadaan dan terperdaya hasutan-hasutan yang negatif yang melemahkan. Akibatnya kita makin terpuruk dan kalah. Sesungguhnya setiap masalah adalah suatu kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan melihat pekerjaannya yang ajaib dinyatakan atas hidup kita. Masalah dan ujian adalah latihan bagi mata rohani kita untuk melihat alam roh yang tidak kelihatan. Rasul Paulus pun tidak memperhatikan yang kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara, sehingga masalah, penderitaan, dan aniaya tidak sedikit pun menggoyahkan imannya. Dia tetap setia mengerjakan panggilan hidupnya. Firman-Nya menulis, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8. Mengapa Rasul Paulus kuat menghadapi itu semua? Karena dia selalu mengingat kematian Yesus. Bila kita menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus sehingga dia rela mati bagi kita tidak akan begitu mudahnya kecewa, menggerutu, dan mengeluh bila berada dalam persoalan. Yosua dan Kaleb dapat memasuki tanah Kanaan karena mereka melihat masalah dengan mata rohani, bahwa kuasa Allah yang menyertai lebih besar dari apapun juga. Sebaliknya, ke-10 pengintai gagal karena mereka melihat musuh dan tantangan yang ada seperti raksasa yang tidak mungkin bisa ditaklukkan. Bilangan 13 ayat 32-33 mencatat. Begitu juga dengan pelayanan Elisa yang mengalami ketakutan karena melihat kotanya telah dikepung oleh musuh. Dicatat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 14-15. Sebab itu Elisa berdoa supaya Tuhan mencelikan mata rohani pelayannya sehingga ia dapat melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila fokus kita adalah hal yang kelihatan, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. Maka dari itu, marilah kita mengaktifkan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap kuat, dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini, kami yakin semuanya di dalam koridor dan rencana Tuhan. Mampukan kami melihat semuanya dengan mata iman kami, apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Berkati para pendengar saat ini Tuhan, segala kerinduan, cita-cita, segala sakit penyakit, segala pergumulan, beban hidup, Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata, karya-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata bagi para pendengar saat ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, hikmat kebijaksanaan Tuhan turunkan untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini. Amin.